Kita lanjut bahas BTTH Season 3. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan yang mengetahui jika api teratai telah diambil oleh Ratu Medusa, dia pun berniat untuk mengambil hal itu. Setelah perjalanan 2 bulan menyusuri gurun Tagore, Xiaoyan masih belum menemukan markas dari Ratu Ular itu. Hingga akhirnya persediaan air milik Xiaoyan kini sudah habis. Dan tiba-tiba saja Yao Lao mengatakan bahwa kuil ular sebenarnya sudah dekat. Benar saja, Xiaoyan kali ini melihat adanya oasis di depan sana. Dan hal itu membuat Xiaoyan merasa bisa minum sepuasnya. Setelah memasuki oasis itu, Yao Lao dan juga Xiaoyan melihat banyak patung ular. Yao Lao merasa bahwa ini adalah oasis milik ras manusia ular. Xiaoyan tidak peduli, dia sudah sangat haus dan akan mencari sumber air supaya bisa minum. Namun tepat ketika Xiaoyan menemukan sumber air itu, ternyata ada gadis yang sangat cantik sedang menari di tengah sumber air. Yang tidak lain, itu adalah Ratu Medusa. Xiaoyan yang tidak tahu bahwa itu merupakan Ratu Medusa, hanya berani mengintip dari balik batu yang ada di kejauhan. Dan tiba-tiba saja Yao Lao menyadari tarian ular dari gadis itu. Dia pun sontak berkata bahwa itu adalah Ratu Medusa. Hal ini membuat Xiaoyan terlihat sangat terkejut. Sementara Yao Lao langsung memberikan aura pelindung supaya aroma di tubuh Xiaoyan tidak tercium oleh sang Ratu Ular ini. Tiba-tiba saja Ratu Medusa memanggil roh ular dan Yao Lao menyadari bahwa itu adalah tarian pemberkatan. Seorang Ratu Ular memiliki teknik evolusi yang luar biasa. Sebelum berevolusi dirinya harus berada di kolam suci untuk melakukan tarian pemberkatan dan berdoa pada leluhur roh ular. Namun teknik evolusi ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Bahkan seorang Ratu Ular tingkat Daosong saja bisa tewas jika gagal melakukan teknik evolusi. Dan sumber kekuatan utama dari teknik evolusi itu adalah api surgawi. Makanya Ratu Medusa mengambil api teratai, ternyata akan dia gunakan untuk berevolusi dan juga naik level. Mengetahui hal ini, Xiaoyan merasa tidak rela dan akan segera mengambil api teratai itu sebelum dipakai oleh Ratu Medusa. Dan tiba-tiba saja, keberadaan Xiaoyan pun diketahui oleh Ratu Medusa, membuat Xiaoyan sangat ketakutan. Yao Lao menyuruh Xiaoyan untuk segera kabur. Namun Ratu Ular itu hanya menganggap Xiaoyan seperti serangga kecil dan tidak ingin repot-repot mengejarnya. Tidak lama kemudian, datanglah Komandan Yue Mei dan juga anggotanya. Ratu Medusa menyerahkan urusan Xiaoyan pada Komandan Yue Mei ini. Sang Komandan Ular itu pun pada akhirnya melakukan pengejaran. Dengan segel-segel ularnya, dia akan menangkap Xiaoyan. Dan Xiaoyan pun terus kabur menggunakan sayap dogi untuk menghindari segel-segel ular. Merasa tidak bisa seperti ini terus, Yao Lao merasuki tubuh Xiaoyan dan menghancurkan segel ular dengan api putih. Namun Komandan Yue Mei yang mendapatkan tugas penangkapan tidak ingin menyerah. Dan akhirnya Xiaoyan terpaksa harus bertarung dengan Komandan Ular itu. Sesaat kemudian, Yao Lao merasa ada Do Huang lain yang mendekat dan terpaksa Yao Lao harus keluar dari dalam tubuh Xiaoyan untuk bersembunyi. Hal ini membuat kekuatan Xiaoyan turun drastis ke tahap Daoshi dan dia memilih melarikan diri daripada menghadapi Komandan Yue Mei yang berada di tahap Douang. Namun Komandan Ular itu masih tidak akan melepaskan Xiaoyan dan dia akan membawa Xiaoyan hidup-hidup ke hadapan Ratu Medusa. Seorang di tahap Do Huang yang barusan dirasakan oleh Yao Lao ternyata adalah kelompok dari Raja Pil Guhe yang datang bersama dengan wanita misterius berjubah hitam. Wanita itu bisa merasakan ada pertarungan tingkat Do Huang dan tiba-tiba saja aura Do Huang ini sekali lagi menghilang. Xiaoyan yang masih dikejar oleh Komandan Yue Mei memilih bersembunyi di sebuah reruntuhan bangunan dan akhirnya Yue Mei pun menemukan Xiaoyan lalu menghipnotisnya. Tiba-tiba saja Xiaoyan tersadar. Dia langsung melakukan pertarungan kembali dengan Komandan Yue Mei dan berhasil menggores wajahnya. Hal itu membuat Yue Mei menjadi sangat marah dan membabi buta menghajar Xiaoyan yang sudah terikat oleh cambuknya. Xiaoyan yang hanya bisa pasrah karena dia sudah tidak mampu berbuat banyak untuk melawan Komandan Ular ini. Tepat ketika Xiaoyan akan dibunuh oleh Komandan Yue Mei,
datanglah wanita misterius berjubah hitam di tahap Do Huang yang langsung menghajar Yue Mei. Wanita itu menyuruh Xiaoyan untuk segera pergi, namun Yue Mei tidak rela membiarkan Xiaoyan kabur dan akhirnya membuat wanita misterius itu akan melakukan pertarungan dengan Komandan Yue Mei. Sebelum pertarungan itu pecah, Raja Pil Guhe muncul dan menyuruh wanita misterius untuk tidak gegabah karena ini merupakan wilayah dari ras manusia ular. Xiaoyan yang tidak ingin berlama-lama lagi langsung berpamitan pada kelompok Raja Pil Guhe dan juga wanita misterius, lalu dirinya pergi dari tempat ini. Sementara Guhe mengutarakan niatnya datang adalah untuk bertemu dengan Ratu Medusa, namun Komandan Yue Mei melarangnya dan menyuruh ras manusia untuk pergi saja dari tempat ini karena mereka sangat dibenci oleh ras manusia ular. Dalam kaburnya ini, Yao keluar dari persembunyian dan dia mengetahui bahwa orang yang datang terakhir merupakan Raja Pil Guhe. Sepertinya dia juga mengincar api surgawi yang ada di tangan Ratu Medusa. Mengetahui hal ini, Xiaoyan merasa cukup senang karena saat kelompok Raja Pil Guhe dan juga Ratu Medusa melakukan bentrokan, Xiaoyan akan memanfaatkan keributan itu untuk menyelinap ke dalam kuil ular dan mencuri api surgawi. Di reruntuhan sendiri, Yue Mei kali ini dikeroyok oleh Yanxi dan juga Feng Li. Namun dirinya berhasil membuat mundur kedua orang dan Yue Mei memanfaatkan hal ini untuk segera kabur dengan teknik segel ularnya. Xiaoyan saat ini sudah berada di dekat kuil ular, namun dia tidak bisa masuk ke tempat itu karena dijaga dengan ketat dan akhirnya datanglah rombongan penari untuk menghibur di dalam kuil itu. Xiaoyan menculik salah satu penari dan mengambil pakaiannya. Dengan bantuan obat buatan Yao, tubuh dari Xiaoyan diubah menjadi manusia setengah ular. Dia pun kini ikut dalam rombongan penari ular. Sementara Komandan Yue Mei yang telah kabur kini memberikan laporan bahwa Guhe datang bersama dengan rombongan yang kuat. Salah satunya adalah seorang wanita yang menggunakan topeng berada di tingkat Do Huang. Ratu Medusa yang mengetahui niat dari Guhe datang ke tempat ini hanya untuk api surgawi. Akhirnya sang ratu pun menyuruh Yue Mei menempatkan 4 kotak api di 4 sudut kuil yang berbeda. Hal itu digunakan untuk mengulur waktu dan juga mengelabuhi Guhe. Sementara Ratu Medusa sendiri akan segera melakukan ritualnya siang ini. Dan untuk urusan Xiaoyan yang telah berhasil kabur bisa diurus setelah ritualnya selesai. Xiaoyan yang sudah menyamar dia pun bebas berkeliaran di kuil ular tanpa dicurigai oleh penjaga. Tidak lama setelah itu Xiaoyan melihat Yue Mei keluar membawa kotak api dan Yao merasa di dalam kotak itu ada api surgawi. Tepat ketika Xiaoyan bergerak, Yao mengatakan bahwa apinya palsu. Hal ini membuat Xiaoyan langsung berbalik dan dia memilih pergi. Namun gerak-gerik aneh dari seorang Xiaoyan yang telah menyamar pun dicurigai oleh Komandan Yue Mei. Dia menyuruh para penjaga untuk melakukan pengejaran. Dan akhirnya Xiaoyan pun kabur dengan wujud aslinya. Tanpa sengaja, ketika Xiaoyan melompat dirinya memasuki lorong gua dan bertarung dengan para penjaga dalam tempat ini. Hingga akhirnya Xiaoyan berhasil meloloskan diri dari kejaran penjaga ular. Tepat ketika tengah hari, ritual pun dimulai dan itu dipimpin oleh tetua ular. Dalam sekejap, tempat ini berubah menjadi gelap gulita. Xiaoyan yang merasa kesulitan menemukan api teratai biru pun kini mengeluarkan cangkang api teratai yang kemudian menyala terang. Hal itu membuat Xiaoyan mengetahui bahwa sebenarnya api teratai biru yang asli ada di bawah kuil kuno itu. Xiaoyan yang sudah menyamar kembali dirinya kali ini sedang mencari celah bagaimana caranya bisa masuki kuil kuno. Dan terpaksa dia harus mengikuti gerakan manusia ular supaya tidak ketahuan. Tiba-tiba saja kelompok Raja Pil Guhe sudah sampai di tempat ini dan mengejutkan seluruh ras manusia ular. Kemunculan dari kelompok Raja Pil Guhe membuat suasana menjadi sangat tegang. Sementara Komandan Yue Mei memberikan perintah jika sampai kelompok manusia itu berani masuk ke dalam kuil, maka bunuh saja. Tetua ras manusia ular menyuruh Guhe membawa kelompoknya untuk pergi. Namun Guhe dan juga gadis misterius itu kali ini malah terbang di atas langit dan mengatakan ingin bertemu dengan Ratu Medusa. Gadis misterius berjubah hitam memancarkan aura Do Huang
dan menarik perhatian dari Ratu Medusa untuk segera keluar dari dalam kuil demi menghadapi kegaduhan ini. Kemunculan Ratu Medusa itu membuat Raja Pilguhe memberikan salam hormat dan tanpa basa-basi lagi dia mengutarakan kedatangannya untuk menukarkan api surgawi dengan 26 pil tingkat roh dan 7 pil perubahan bentuk karena dia sangat membutuhkan api surgawi untuk proses pembuatan pil. Dan akhirnya Ratu Medusa menolak tawaran dari Guhe. Melihat hal ini, gadis berjubah hitam itu pun mendekati Ratu Medusa dan menyentuhnya yang tiba-tiba saja tubuh dari Ratu Ular itu langsung lenyap karena sebenarnya yang hadir ke tempat ini hanyalah tubuh ilusi, sementara tubuh asli dari Ratu Medusa masih ada di dalam kuil kuno. Tetua suku ular pun langsung menyuruh semuanya untuk bergerak dan menyerang kelompok Guhe. Pertarungan sengit pada akhirnya tidak bisa dihindari. Sementara kegaduhan ini membuat banyak orang dari ras manusia ular ketakutan. Mereka pun berhamburan kemana-mana, yang kemudian situasinya dimanfaatkan oleh Xiaoyan untuk menyelinap masuk ke dalam kuil. Tetua suku ular menyuruh Yueme untuk menjaga altar, sementara dirinya akan melakukan ritual pemanggilan pada 8 tetua suku yang lainnya. Tidak lama kemudian, dari dalam kuil keluar serangga-serangga ganas yang langsung mengepung Guhe dan juga gadis berjubah hitam. Namun hal itu bukanlah masalah yang besar. Bagaimanapun juga, gadis berjubah hitam adalah ahli tingkat Douhuang dari Kekaisaran Jiama. Dirinya tidak akan membiarkan ras manusia ular ada yang bisa menerobos ke tahap Douzong. Jika tidak, hal itu akan menjadi ancaman yang besar bagi Kekaisaran Jiama. Gadis berjubah hitam itu menyarankan untuk segera menerobos masuk ke dalam kuil saja. Raja Pilguhe setuju. Hal itu bisa dilakukan setelah dia bisa merasakan keberadaan dari api surgawi. Dan tiba-tiba saja tetua ular mengaktifkan alat pemanggilan 8 tetua. Melihat hal ini, gadis berjubah hitam itu pun cukup panik dan langsung menghancurkan alat pemanggilan itu. Meski alatnya sudah hancur, namun pesan pemanggilan berhasil terkirim. Gadis jubah hitam mengajak Guhe segera bergerak untuk mencarinya secara acak sebelum 8 tetua dari ras manusia ular muncul di tempat ini. Sementara Xiaoyan yang telah berhasil menyelinap masuk ke dalam kuil, dia akan menuju lorong bawah tanah. Namun salah satu komandan yang sudah curiga dengan gelagat Xiaoyan langsung menyerangnya, dan jubah penyamaran Xiaoyan pun kali ini terbuka. Hal itu membuat Xiaoyan langsung kabur ke dalam sebuah lorong dan langsung menghancurkan pintu masuknya hingga tertimbun batu. Namun salah satu komandan ular itu yang telah memergoki Xiaoyan sebelumnya kini juga berada di dalam lorong yang sama. Komandan ini pun sangat marah. Dia merubah dirinya menjadi manusia ular raksasa yang langsung mengejar Xiaoyan. Xiaoyan yang terus kabur tidak sengaja memasuki ruangan yang penuh dengan jebakan. Hujan anak panah pun kini telah turun dari atas, dan komandan ular kali ini terkena hujan anak panah di tubuh ularnya. Yao yang berada di dalam tubuh Xiaoyan merasakan api surgawi ada di bawah ruangan ini. Dia pun segera merasuki tubuh Xiaoyan dan mengalahkan komandan ular karena tidak punya banyak waktu di tempat ini. Xiaoyan yang tidak sabaran langsung menghancurkan lantai dengan satu tinjuan api. Hal itu membuat lantainya langsung runtuh dan Xiaoyan pun langsung terjun menuju tempat yang ada di bawah kuil ini. Ratu Medusa sekarang ada di sebuah tempat misterius di bawah kuilnya. Dia akan menggunakan api teratai biru untuk naik level Douzong dan menyelamatkan nasib para ras manusia ular supaya tidak ada yang meremehkan, karena selama ini banyak ras manusia ular ditangkap kemudian dijadikan budak. Sementara Xiaoyan yang telah merobos ke tempat misterius di bawah kuil, dia kali ini tidak bisa terbang dan akhirnya plak, biji pele milik Xiaoyan kebentur dahan pohon. Ternyata di tempat misterius ini tidak mengizinkan siapapun untuk terbang di dalamnya. Xiaoyan dan juga Yalou merasakan api surgawinya ada di dekat sini. Hal itu membuat Xiaoyan bergegas untuk segera merebutnya dari tangan Ratu Medusa. Sementara di luar sana, pertarungan sengit masih terjadi antara kelompok Raja Pilguhe dengan ras manusia ular. Salah satu pimpinan suku ular bernama Mobasi pun muncul dan melawan Raja Pilguhe. Namun kali ini
Guhe menyerahkan Mobashi untuk dihadapi Yanxi dan juga Feng Li karena dirinya bersama dengan gadis berjubah hitam akan mencari api surgawi. Kembali ke tempat Xiaoyan dan juga Yalou, mereka telah sampai di Danau Hijau dan di tengah-tengahnya ada sebuah altar biru yang merupakan keberadaan dari api teratai. Ketika Xiaoyan ingin menyeberangi danau ini, dia langsung ditarik oleh Yalou karena ternyata danau hijau ini sangat berbahaya dan penuh dengan racun. Karena Xiaoyan tidak bisa terbang, terpaksa Yalou harus masuk ke dalam tubuhnya dan menggunakan energi api putihnya untuk melindungi tubuh Xiaoyan supaya bisa menyeberang ke altar biru yang ada di tengah-tengah danau. Di luar sana wanita jubah hitam dan juga Raja Pil Gue telah sampai di ruangan tertentu. Mereka pun melihat sebuah api biru. Namun ketika Raja Pil Gue mengambilnya, dia sangat marah karena ternyata apinya palsu. Yanxi dan juga Feng Li yang melakukan pertarungan pada saat ini tidak mampu menghadapi Mobashi dan juga Komandan Yueme. Bahkan Feng Li sudah jatuh pingsan dan Yanxi pun harus menjaganya sambil menghadapi serangan dari Mobashi dan juga Komandan Yueme. Saat hampir kalah, laki-laki gadis berjubah hitam muncul, kemudian menyelamatkan Yanxi. Di dalam tempat misterius, Ratu Medusa ingin memulai ritualnya dan dia telah memasang energi pelindung. Karena jika sampai gagal dan tubuhnya hancur, maka api teratai biru akan tetap aman berada di dalam tempat ini. Dan tiba-tiba saja Ratu Medusa merasakan keberadaan dari Xiaoyan yang sudah mendekat ke tempat ini. Namun dia tidak khawatir karena di dalam danau ada ular raksasa yang akan mengurus Xiaoyan. Xiaoyan pun pada saat ini bergegas keluar dari dalam danau dan ular raksasa itu tidak lagi bisa mengejarnya. Sementara Yalou bisa merasakan jika Ratu Medusa ada di atas altar. Dia menyuruh Xiaoyan untuk berhati-hati dan saat ini kekuatan roh milik Yalou sudah berkurang akibat melindungi Xiaoyan. Sekali lagi, Ratu Medusa melihat Xiaoyan. Dia cukup kaget karena bocah itu bisa lolos sampai sejauh ini. Namun sang Ratu Ular itu tidak bertindak untuk mengurus Xiaoyan. Dia cukup yakin bahwa kemunculan Xiaoyan di tempat ini mungkin adalah takdir dan juga peringatan dari dewa bahwa kemungkinan Ratu Medusa akan gagal di dalam melakukan ritual ini. Tapi bagaimanapun juga, Ratu Medusa tidak ingin menyerah sebelum mencobanya, karena dia adalah sang ratu dan satu-satunya harapan bagi ras manusia ular. Ratu Medusa pun mulai meneteskan darah di altar ini, dan dia akan memulai ritual menelan api surgawi. Hal ini akan dimanfaatkan oleh Xiaoyan untuk merebut api surgawi itu. Namun Yalou mencegahnya dan menyuruh Xiaoyan menunggu sampai sang Ratu Medusa dalam keadaan terlemah. Ratu Medusa kali ini telah berubah menjadi ular raksasa legendaris. Yalou mengatakan ketika lahir suku manusia ular akan menggunakan teknik khusus untuk memasukkan roh ular ke dalam tubuhnya. Ketika roh ular itu dipanggil kemudian bergabung dengan tubuhnya, maka akan menciptakan perubahan wujud menjadi ular raksasa legendaris seperti saat ini. Ratu Medusa yang sudah berubah menjadi ular raksasa kini berkejar-kejaran dengan api surgawi. Hal itu hanya bisa disaksikan oleh Xiaoyan dengan penuh rasa penasaran. Dan tubuh ular Ratu Medusa berkali-kali terkena hantaman dari api teratai biru. Hal itu membuat sisik di tubuhnya banyak yang hancur, dan sang Ratu Ular itu pun terlihat sangat kesakitan. Pada akhirnya, Ratu Medusa pun gagal menelan api teratai biru. Sementara batu-batu yang melayang di luar kuil kali ini telah berjatuhan, menandakan kegagalan dari ratu mereka. Para ras manusia ular ketika melihat hal ini mereka menjadi lemas karena berpikir jika Ratu Medusa sebenarnya telah meninggal. Sementara Xiaoyan saat ini mendekati tubuh ular dari Ratu Medusa. Dia cukup kagum dengan pengorbanan ratu itu untuk seluruh ras manusia ularnya, meski pada akhirnya akan gagal. Dan Xiaoyan merasa dirinya memiliki kesamaan dengan Ratu Ular ini karena dia harus melindungi keluarga dan juga mengembalikan kehormatan dari klan Xiaonya. Demi melakukan hal ini, Xiaoyan akan mencoba menyerap api surgawi dan dia tidak peduli jika tubuhnya akan habis terbakar oleh api teratai biru.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Xiaoyan menyerap api teratai biru itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop. Kita lanjut bahas PTTH Season 3. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah runtuhnya bebatuan yang melayang, akhirnya Guhe dan juga gadis jubah hitam mengetahui bahwa sebenarnya Ratu Medusa ada di bawah kuil kuno, dan api surgawi yang dia pasang di 4 sudut kuil hanyalah untuk mengelabuhi. Dia memanfaatkan upacara yang ada di tempat ini untuk menelan api surgawi, namun pada akhirnya gagal dan mati. Tetua suku manusia ular dan juga yang lainnya sangat bersedih. Kenapa semuanya harus berakhir seperti ini untuk ras manusia ularnya? Tidak lama kemudian, muncullah fenomena aneh di atas kuil ular. Tiba-tiba saja awan yang menjadi gelap dan berputar dengan cepat. Gadis berjubah hitam mengatakan ada energi langit dan bumi yang sedang mengamuk. Hal ini membuat gadis jubah hitam menyadari sebenarnya Ratu Medusa tidak mati. Dia menyimpan energi terakhir untuk terlahir kembali. Kelompok Raja Pil Guhe merasa tempat ini sangat berbahaya. Mereka memilih untuk kabur, namun tetua suku ular menyuruh semuanya untuk melakukan pengejaran pada Raja Pil Guhe. Takutnya mereka akan mengganggu kebangkitan kembali dari Ratu Medusa. Fenomena alam yang mengamuk mengeluarkan sambaran petir yang menghancurkan kuil kuno, dan sambaran itu sampai tembus ke ruang misterius, bahkan menghancurkan penghalang energi yang sebelumnya telah diciptakan oleh Ratu Medusa. Saat Xiaoyan dalam bahaya, Yao menciptakan penghalang energi untuk melindungi mereka berdua, namun akhirnya hal itu juga dihancurkan oleh sambaran petir yang sangat mengerikan. Hal ini membuat Yao menjadi pusing karena kekuatan rohnya semakin lemah. Dia menyuruh Xiaoyan untuk segera bergegas menuju tempat api teratai karena tempat itu tidak tersentuh oleh amukan energi langit dan bumi. Ketika Xiaoyan akan kembali bergerak mengambil api teratai, tiba-tiba saja roh ular kini kembali keluar dari dalam tubuh ular raksasa. Hal itu membuat api teratai yang tadinya tenang kembali mengamuk dan berkejar-kejaran dengan roh ular Ratu Medusa. Akibat hal ini, bahkan Xiaoyan sampai harus mengeluarkan cangkang api teratai untuk melindungi tubuhnya. Jika tidak, kemungkinan dia sudah terbakar oleh amukan api teratai yang saat ini mengeluarkan hujan api dan tersebar kemana-mana. Kejar-kejaran ini pun berlanjut keluar dari dalam kuil. Api teratai sudah berubah menjadi bola merah raksasa yang melayang di langit. Sementara Ratu Medusa mencoba untuk menerobos masuk ke dalam bola itu, dan akhirnya dar, dia pun meledak menjadi serpihan. Seluruh ras manusia ular hanya bisa menangis karena roh ular dari Ratu Medusa telah dihancurkan, dan bisa dipastikan dirinya benar-benar meninggoy. Sementara Guhe memberikan instruksi pada gadis jubah hitam untuk memasuki kuil kuno ketika api teratai yang ada di tempat itu menjadi melemah. Jika ras manusia ular ingin melawan, maka hancurkan saja. Di dalam kuil kuno sendiri, Xiaoyan menyaksikan keberanian dari sang ratu ular. Meskipun gagal, dia benar-benar layak dipuji. Dan kali ini Xiaoyan akan mengambil api teratai menggunakan cangkang api teratai itu. Ketika dia akan bergerak, tiba-tiba saja ada cahaya kecil yang menuju ke arahnya. Dan ternyata itu adalah ular putih 7 warna yang merupakan evolusi roh dari Ratu Medusa yang telah memadat dan membentuk tubuh asli. Jika ular kecil ini bisa menstimulasi darah hewan kuno di dalam tubuhnya, maka dia akan menjadi ular surgawi 7 warna dan memiliki kekuatan setara dengan seseorang di tahap Dozo. Di luar sana Mobashi akan mengamuk pada kelompok Guhe. Namun hal ini dicegah oleh tetua supaya menunggu yang lainnya, karena saat ini yang lain masih dalam perjalanan dari Depok. Sementara Xiaoyan yang merasa evolusi Ratu Medusa ini tidak berbahaya, dia menyuruh gurunya untuk membuka pelindung api putihnya. Dan benar saja, Ratu Medusa yang sudah berubah menjadi ular kecil tampaknya menyukai Xiaoyan. Dia terlihat cukup lucu dan imut, sangat berbeda dengan Ratu Medusa sebelumnya yang kelihatan cuek dan galak. Dari kelihatannya ular kecil Ratu Medusa ini tampak kelaparan, namun Xiaoyan bingung akan memberinya makan apa. Sementara Yao mengatakan ular surgawi 7 warna memiliki elemen api. Hal itu membuat Xiaoyan meneteskan esensi kristal ungu, dan benar saja ular kecil ini menyukainya.
Xiaoyan pun mengajak ular kecil itu untuk ikut bersamanya, karena jika dirawat dengan baik, dia akan memiliki potensi menjadi petarung yang sangat mengerikan. Yao hanya bisa pasrah dengan keputusan Xiaoyan yang suka mengambil resiko. Setelah selesai berurusan dengan ular kecil, Xiaoyan mengeluarkan cangkang api teratai dan dengan mudah mengambil api teratai hijau, lalu menghilangkan auranya supaya tidak bisa ditemukan oleh orang lain. Selanjutnya Xiaoyan membawa pergi dari tempat ini. Raja Pil Gue yang ada di luar sana terlihat cukup terkejut karena tiba-tiba saja aura dari api teratai kini telah menghilang. Dia pun bergerak bersama dengan gadis jubah hitam untuk melakukan penyelidikan di dalam kuil kuno. Kelompok Raja Pil Gue tidak menemukan apapun. Merasa ada yang diam-diam mengambil api teratai, mereka pun melakukan pengejaran, namun malah dihalangi oleh 4 ketua suku manusia ular. Hal itu membuat gadis jubah hitam menyuruh Gue untuk mengejar orang yang telah mengambil api teratai, sementara dirinya akan menahan 4 ketua suku manusia ular ini. Pertarungan sengit pun dimulai. Gadis berjubah hitam lebih unggul di dalam pertarungan ini. Kemudian dia menggunakan formasi khusus untuk mengurung 4 ketua dan selanjutnya memilih untuk kabur karena 4 ketua yang lainnya telah muncul dan mereka pun menghancurkan formasi segel yang telah dibuat oleh gadis jubah hitam. Pada akhirnya 8 ketua suku manusia ular yang sudah berkumpul kini kembali melakukan pengejaran. Sementara Xiaoyan yang telah kabur sekarang berhasil ditemukan oleh kelompok Gue dan memintanya untuk menyerahkan api teratai. Namun Xiaoyan tidak mau melakukan hal itu. Dan gadis jubah hitam kali ini juga telah muncul, lalu ikut melakukan pengejaran pada Xiaoyan. Hal ini membuat Yao kembali merasuki tubuh Xiaoyan dan menggunakan sayap api putihnya untuk kabur dengan cepat. Gadis jubah hitam itu pun menyusul kelompok Gue dan segera memberikan saran supaya Gue dan juga yang lainnya meninggalkan gurun Tagore ini karena 8 ketua suku manusia ular sedang melakukan pengejaran. Sementara gadis jubah hitam akan bergerak mengejar orang yang telah membawa api teratai itu. Setelah dapat, dia akan segera kembali berkumpul dengan kelompok Gue di kota Yan. Ketua suku manusia ular yang mengetahui kelompok Gue sudah terbagi menjadi 2. Dia pun memberikan perintah untuk menyebar. 3 orang mengejar kelompok Gue, sementara 5 yang lainnya mengejar gadis jubah hitam. Tiba-tiba saja, gadis jubah hitam sudah muncul di belakang Xiaoyan. Dia pun langsung membentuk sebuah segel angin yang mengurung Xiaoyan di dalamnya. Merasa tidak bisa kabur lagi, Xiaoyan mengeluarkan pedang berat dan mencoba bertarung dengan gadis jubah hitam. Saat melihat pedang itu, gadis jubah hitam terlihat sangat syok. Ternyata yang membawa api teratai adalah Yaoyan, nama samaran dari Xiaoyan. Gadis jubah hitam itu pun melepaskan kurungan angin dan menyuruh Yaoyan untuk segera pergi dari tempat ini. Anggap saja gadis ini gagal mengejar dirinya. Xiaoyan cukup kaget. Dengan hal itu, dia memandangi gadis jubah hitam. Tanpa sengaja cadarnya berkibar, tertiup angin. Hal ini membuat Xiaoyan menyadari bahwa gadis jubah hitam itu adalah Yunzi. Merasa sudah ketahuan, Yunzi pun membuka cadarnya. Dan hal ini membuat Xiaoyan terlihat cukup senang. Ketika melihat Yunzi kembali, dia pun berlari dan akan memeluk gadis cantik itu. Namun tidak jadi. Xiaoyan cukup bingung kenapa Yunzi mau membantu kelompok dari Raja Pil Gue. Yunzi pun mengatakan bahwa dia memiliki hutang budi pada Gue, makanya ikut dalam misi ini untuk melindungi orang itu. Yunzi lalu bertanya, kenapa Xiaoyan mengambil api teratai? Hal ini sangat berbahaya untuk pelatihannya sekarang. Xiaoyan mengetahui resiko itu, namun dia benar-benar membutuhkannya. Detik berikutnya, Yunzi menyarankan Xiaoyan untuk pergi ke suatu tempat yang bernama Sekte Yunlan, supaya Xiaoyan bisa berlatih dengan benar. Mendengar nama Sekte Yunlan membuat Xiaoyan cukup emosi, karena itu merupakan sekte keberadaan dari Nalan Yanran. Yunzi mengatakan dirinya juga berasal dari Sekte Yunlan. Hal ini membuat raut wajah Xiaoyan terlihat sangat marah. Dia pun berbalik dan akan pergi dari tempat ini. Yunzi kebingungan, lalu bertanya kenapa Yaoyan sangat membenci Sekte Yunlan, padahal itu merupakan tempat yang bagus untuk berlatih. Xiaoyan tambah marah dan menyuruh Yunzi untuk diam saja
jangan membahas sekte Yulan di hadapannya. Detik berikutnya Yunzi bertanya apakah Xiaoyan akan menelan api surgawi ini demi meningkatkan kekuatan alkemisnya. Xiaoyan mengatakan benar. Hal itu membuat Yunzi cukup khawatir. Dia tidak mau Xiaoyan terbunuh seperti Ratu Medusa. Namun Xiaoyan tidak takut karena ini adalah hidupnya dan dia sendiri yang menentukan jalan hidupnya itu. Tiba-tiba saja Yunzi merebut api teratai karena dia benar-benar tidak mau Xiaoyan mati. Hal ini membuat Xiaoyan tambah emosi. Dia mengacungkan pedangnya dan akan bertarung jika Yunzi tidak mau mengembalikan api teratai itu. Karena tidak mau melawan Xiaoyan, Yunzi menyerah dan dia mengembalikan api teratai. Xiaoyan mengatakan dengan menelan api teratai, dia ingin menjadi orang kuat supaya bisa membersihkan segala macam penghinaan. Xiaoyan pamit pergi. Dia berterima kasih atas bantuan dari Yunzi selama ini ketika mereka di dalam hutan pegunungan. Semoga di masa depan nanti bisa bertemu kembali. Dan tiba-tiba saja ketika Xiaoyan sudah berjalan jauh dari Yunzi, dirinya pun kali ini berbalik dan kembali berlari ke hadapan Yunzi lalu memeluknya. Dia berpesan jika dirinya gagal menelan api teratai, Yunzi harus melupakan Xiaoyan. Setelah itu dia pun mencium bibir dari Yunzi sambil membayangkan hal apa saja yang telah mereka alami selama di dalam gua. Setelah puas berciuman, Xiaoyan pun berbisik meminta maaf dan dirinya langsung pergi. Sementara Yunzi kali ini sudah terkepung oleh 5 ketua suku manusia ular. Dengan pikiran yang cukup kacau, Yunzi tidak fokus bertarung dan dia berhasil dilukai oleh 5 ketua manusia ular itu. Yunzi yang marah pun kini menghajar salah satu dari ketua suku manusia ular. Hal itu membuat mereka kewalahan. Sementara ketua suku manusia ular mengenal gadis jubah hitam yang sudah tidak memakai cadar. Dan dia mengatakan bahwa Master Yun adalah orang yang tidak sopan karena dengan berani menyerang suku manusia ular. Namun saat ini malah memilih untuk kabur tanpa meminta maaf. Yunzi hanya mengatakan dia datang untuk melindungi Guhe tanpa ada niatan melukai suku manusia ular. 5 ketua suku manusia ular masih saja tidak terima dengan hal ini dan kembali melakukan pengepungan pada Yunzi. Pertarungan kembali terjadi. Yunzi pun dengan mudah menghajar satu persatu dari kelima ketua suku manusia ular itu. Merasa mereka tidak mampu melakukan duel 1 lawan 1 pada akhirnya, kelima ketua pun bergabung dan mengaktifkan segel 5 racun ular demi bisa melumpuhkan Yunzi, Xiaoyan dan juga Yalou yang sudah jauh dari tempat Yunzi. Pada saat ini Yalou mengatakan sepertinya Yunzi itu memang orang baik. Namun sayangnya dia tidak mengetahui alasan Xiaoyan untuk menelan api surgawi adalah demi membalas Nalan Yanran yang berasal dari sekte Yunlan. Dan tiba-tiba saja Xiaoyan bersama dengan Yalou dikejutkan oleh segel berwarna hijau yang telah membumbung ke langit. Yalou merasakan ada 5 ahli doang sedang bergabung menghadapi Yunzi. Merasa Yunzi dalam bahaya, Xiaoyan akan menyembunyikan api teratai kemudian bergegas menolong Yunzi. 5 suku manusia ular yang telah bergabung membentuk segel 5 racun ular pun kali ini membentuk sebuah portal yang ada di langit. Tidak lama kemudian keluarlah roh ular raksasa dari dalam portal itu. Melihat hal ini, Yunzi bisa merasakan sebuah bahaya besar dan benar saja ular itu pun langsung menyerang dirinya. Berbagai teknik kuat yang telah dikeluarkan oleh Yunzi tidak mampu menghancurkan roh ular. Dan kali ini Yunzi pun sudah terluka. Dia tidak mampu berbuat banyak dan hanya bisa pasrah kemungkinan akan mati di tempat ini. Namun tiba-tiba saja Xiaoyan yang sudah dirasuki oleh Yalou menggunakan jubah hitam muncul untuk menolong Yunzi. Dia menyuruh Yunzi untuk memulihkan dirinya sementara Xiaoyan akan bertarung melawan roh ular itu. Dan akhirnya roh ular pun berhasil dihancurkan menggunakan api putih milik Yalou. Kehancuran ini membuat 5 ketua suku manusia ular juga terluka. Mereka memilih untuk kabur menggunakan segel ular. Namun Xiaoyan tidak akan membiarkan hal itu. Ketika Xiaoyan akan membunuh salah satu ketua suku manusia ular dengan api putihnya, ada energi berwarna merah keluar dari dalam tangan Xiaoyan yang kemudian melindungi ketua suku manusia ular. Hal ini membuat Xiaoyan cukup kebingungan. Pada akhirnya, ketua suku manusia ular itu pun semuanya bisa melarikan diri tanpa dikejar oleh Xiaoyan. Sementara Yunzi berterima kasih banyak atas bantuan ini. Dia bertanya siapa yang menyuruh Tuan berjubah hitam untuk menolong dirinya. Si Tuan berjubah hitam mengatakan dia hanya dimintai tolong oleh seorang bocah. Hal ini
membuat Yunji menyadari jika sebenarnya yang menyuruh tuan berjubah hitam adalah Xiaoyan, nama samaran dari Xiaoyan. Yunji menanyakan apakah dirinya bisa bertemu kembali dengan Xiaoyan. Si tuan berjubah hitam yang sebenarnya adalah Xiaoyan pun terdiam. Setelah itu memilih pergi dari tempat ini. Sementara Yunji hanya bisa melihat pada kejauhan. Dia berharap suatu saat nanti bisa bertemu kembali dengan Xiaoyan yang sudah terukir di dalam hatinya. Lima ketua suku manusia ular yang kabur kali ini telah kembali ke bentuk asli mereka. Tetua ular kemudian mengatakan bahwa Ratu Medusa belum mati karena tadi saat Tuan berjubah hitam ingin membunuh dirinya, ada bau dari aura Ratu Medusa muncul dan menyelamatkan dia. Tetua itu percaya suatu hari nanti Ratu Medusa pasti akan kembali, meskipun dia saat ini tidak mengetahui di mana keberadaan dari Ratu Ular cantik nan montok itu. Sementara Xiaoyan yang saat ini sudah berada di dalam sebuah goa, dia pun akan segera melakukan proses menelan api teratai. Xiaoyan meminum pil teratai darah. Setelah itu, memasukkan tangannya pada api teratai untuk menangkap inti apinya. Meskipun cukup sulit, namun Xiaoyan berhasil melakukan hal itu. Xiaoyan bisa merasakan ada sebuah kekuatan ribuan tahun yang cukup mengerikan terkompresi di dalam inti api yang sangat kecil ini. Jika kekuatan itu keluar dan meledak sepenuhnya, bahkan seseorang di tahap Dousong saja akan langsung terbunuh. Selanjutnya, atas arahan dari Yaolo, Xiaoyan disuruh menelan inti api ini. Dia cukup ketakutan, namun Yaolo menegaskan semua keputusan untuk menjadi kuat atau lemah ada di tangan Xiaoyan. Tanpa ragu-ragu lagi, Xiaoyan pun menelan inti api itu dan membuat tubuhnya kesakitan sampai muntah darah karena pergerakan inti api teratai di dalam tubuh Xiaoyan sangat aktif. Bahkan hal itu telah memutuskan beberapa meridiannya. Yaolo buru-buru menyuruh Xiaoyan untuk meminum Ice Spirit Cold Fountain dan membungkus api teratai dengan dokinya supaya bisa dikendalikan. Jangan sampai inti api teratai ini keluar kembali dari dalam tubuh Xiaoyan, karena jika itu terjadi, maka tubuh Xiaoyan akan terbakar sampai habis oleh inti api teratai. Kesadaran Xiaoyan sendiri saat ini telah memasuki alam bawah sadarnya. Dia terlihat pingsan, namun karena kegigihan Xiaoyan membuatnya tidak mau menyerah, dan akhirnya dia kembali mendapatkan kesadarannya. Xiaoyan berusaha keras untuk jangan sampai inti api teratai ini kembali keluar dari dalam tubuhnya. Di saat yang paling genting, tiba-tiba saja api ungu keluar dari dalam tubuh Xiaoyan dan kemudian kembali masuk melalui mulut dari Xiaoyan. Selanjutnya, Yaolo pun memasukkan naring ke dalam tubuh Xiaoyan dan dia menyuruhnya untuk mengarahkan api teratai menggunakan api ungu supaya masukin naring. Detik berikutnya, boom! Hal itu pun berhasil. Yaolo cukup terkejut karena dia bisa merasakan level kekuatan dari Xiaoyan sebenarnya telah bertambah, dan ini adalah sesuatu yang cukup langka yang baru dia saksikan selama ini. Yaolo menyuruh Xiaoyan untuk meninju tubuhnya supaya bisa mengetahui Xiaoyan sudah berada di level berapa, dan ternyata Xiaoyan pada saat ini sudah berada di level Doshi bintang 4, yang artinya Xiaoyan langsung naik 2 bintang dalam sekejap. Dan alasan ini semua terjadi adalah api teratai telah berhasil memperbaiki meridian yang ada di dalam tubuh Xiaoyan. Yaolo kemudian menyuruh Xiaoyan untuk mengeluarkan kekuatan api teratainya. Pada akhirnya, boom! Kekuatan api teratai milik Xiaoyan kali ini berwarna hijau terang, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Xiaoyan terlihat sangat senang. Pada akhirnya dia memiliki salah satu dari 23 api surgawi. Cerita berpindah ke markas tentara bayaran Baja Jantan. Kakak kedua Xiaoyan bernama Xiaoli terlihat cukup marah oleh kelicikan tentara bayaran Gurun Luobu yang secara diam-diam menculik Xinglin. Tiba-tiba saja Suelan datang dengan luka di tubuhnya dan dia mengatakan jika Xiaoli dan juga Xiaoding tidak segera keluar, maka orang suruhan Luobu akan menghancurkan markas tentara bayaran Baja Jantan. Karena saat ini, kelompok tentara bayaran Gurun milik Luobu sudah mengepung pos dari markas ini. Di tempat lain, Xiaoyan sudah berada di atas tebing untuk melatih Fenju atau mantra api, demi bisa menggabungkan beberapa api yang berbeda dan menciptakan kekuatan baru yang membuat mantra apinya akan berevolusi menjadi teknik tingkat surgawi
yang merupakan teknik tertinggi di dunia. Yao Lao mengatakan, jika dirinya tidak bisa berbuat banyak demi membantu Xiaoyan melakukan evolusi pada mantra api, karena itu semua tergantung dari Xiaoyan sendiri. Selain itu, mantra api ini juga cocok-cocokan dan tidak bisa digunakan oleh sembarang orang di dunia saat ini. Kemungkinan satu-satunya orang yang memiliki mantra api hanyalah Xiaoyan. Yao Lao berpesan, jika Xiaoyan gagal menggabungkan api teratai dengan mantra api dan membuatnya tidak bisa berevolusi, maka dirinya boleh melupakan berlatih pada mantra api ini. Namun Xiaoyan yang memiliki kegigihan tinggi tidak akan pernah menyerah meskipun dia akan menemui kegagalan. Selain itu, menyerah pada metode mantra api sama saja menyerah untuk bisa menghidupkan kembali Yao Lao. Dan hal ini tidak akan pernah dilakukan oleh Xiaoyan. Dia pun segera memasuki goa untuk mulai pelatihan mantra api. Sementara Yao Lao cukup terkesan dengan ucapan dari Xiaoyan. Dan dia percaya jika muridnya ini pasti akan berhasil melatih mantra api dan membuatnya berevolusi menjadi mantra api tingkat surgawi. Di dalam goa sendiri, Xiaoyan saat ini mencoba untuk penggabungan mantra api dengan api teratai hijau. Dan kesadaran dari Xiaoyan juga telah dibawa masuk ke dalam dimensi dari mantra api. Xiaoyan kemudian mengeluarkan api teratai hijau supaya segera bergabung dengan mantra api. Namun api teratai hijau itu melakukan pemberontakan dan hal ini membuat Xiaoyan cukup marah. Lalu menghajar api teratai hijau menggunakan api ungu. Tiba-tiba saja api teratai hijau itu pun mengamuk dan menyerang kesadaran dari Xiaoyan secara membabi buta. Bahkan hal itu sampai membuat tubuh fisik Xiaoyan terlempar kemana-mana, yang kemudian terbentur dinding-dinding goa. Yao Lao yang berada di luar goa terlihat cukup panik melihat goanya telah bergetar dan bebatuannya telah runtuh. Dia pun menerobos masuk dalam goa dan mendapati Xiaoyan sudah terkapar. Hal ini membuat Yao Lao menyuruh Xiaoyan menyerah saja berlatih mantra api ini. Namun Xiaoyan tidak mau melakukan. Ini semua bukan demi dirinya sendiri, tapi demi bisa menghidupkan gurunya kembali. Yao Lao merasa cukup terharu dan dia tidak akan membiarkan Xiaoyan mati. Dia kemudian menyalurkan api putihnya yang kemudian digunakan oleh kesadaran Xiaoyan untuk menangkap api teratai hijau dan memasukkannya ke dalam formasi mantra api. Dan akhirnya, boom! Formasi itu pun menyala, menandakan mantra api berhasil bergabung dengan api teratai hijau. Setelah itu, Xiaoyan pun kembali pingsan. Ketika Xiaoyan tersadar dari pingsannya, dia diberi selamat oleh gurunya karena berhasil menggabungkan mantra api dengan api teratai. Hal ini membuat Xiaoyan sangat senang sampai dirinya terbang menembus awan dan mencoba kekuatan dari api teratai hijau yang cukup mengesankan. Sementara Yao Lao sendiri kali ini cukup heran, orang gila mana yang sebenarnya menciptakan mantra api ini, karena itu adalah metode yang sangat mengerikan. Di masa lalu, Yao Lao pernah mencoba menggabungkan api putihnya dengan mantra api, namun pada akhirnya dia gagal dan Yao Lao menyerah pada pelatihan mantra api. Xiaoyan kemudian bertanya pada gurunya berapa lama lagi tersisa sampai diadakannya perjanjian 3 tahun. Yao Lao mengatakan tinggal 2 bulan lagi. Hal ini membuat Xiaoyan cukup yakin bahwa 2 bulan lagi dirinya bisa mengalahkan Nalan Yanran. Dan saat ini Xiaoyan bertekad untuk mendapatkan potongan peta api surgawi yang ada di tangan Pak Tua Hai Bodong, karena potongan peta itu sangat penting demi bisa mencari keberadaan api surgawi peringkat ketiga yang bernama api teratai iblis. Namun Xiaoyan saat ini lupa mendapatkan tanaman gurun datura ketika berada di gurun Tagore. Dan untungnya Yao Lao tanpa sepengetahuan dari Xiaoyan berhasil mendapatkan benda itu. Xiaoyan cukup gembira, dirinya langsung terbang untuk menemui Pak Tua Hai Bodong. Sementara Yao Lao bisa merasakan bahwa energi rohnya saat ini menjadi semakin berkurang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Xiaoyan membuatkan obat pesanan dari Hai Bodong dan mendapatkan pecahan peta lain dari keberadaan api surgawi peringkat ketiga? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob. Kita lanjut bahas BTTH Season 3. Oke lah, gak usah banyak meng-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan.
Xiaoyan yang sudah mendapatkan obat gurun datura kali ini kembali dan sampai di kediaman dari Pak Tua Hei Bodong. Dia menunjukkan benda yang telah dia ambil di tempat ras manusia ular yang kemudian Xiaoyan meminta potongan lain dari peta yang dia butuhkan. Namun Pak Tua Hei Bodong menyuruh Xiaoyan untuk membuatkan dulu pil obatnya karena perjanjian di awal kan seperti itu. Pak Tua Hei Bodong membawa Xiaoyan ke tempat rahasia yang berada di bawah tanah. Tempat ini sudah tersegel dengan es, jadi keributan apapun yang terjadi di sini tidak akan diketahui dari luar. Xiaoyan mengatakan membuat obat itu sulit dan ada resiko kegagalan. Jika hal itu terjadi, Pak Tua Hei Bodong tidak ingin menyalahkan Xiaoyan. Karena Xiaoyan ingin membuat pil, dia membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan tidak boleh seorang pun ada yang mengganggu dirinya. Pak Tua Hei Bodong pun keluar dan akan memastikan Xiaoyan bisa membuat pil dengan tenang tanpa gangguan apapun. Yao Lo kemudian keluar dari dalam Jin dan melakukan pemeriksaan dengan energi mentalnya. Setelah dirasa benar-benar aman, dia akan membuat pil tingkat 6 penghancur segel dan menyuruh Xiaoyan untuk memperhatikan dengan seksama. Kali ini, Yao Lo pun memanggil tungku khusus miliknya karena sebuah tungku yang bagus akan meningkatkan keberhasilan seorang alkemis dalam pembuatan sebuah pil. Proses pembuatan pil pun dimulai. Yao Lo masukkan bahan-bahan yang sudah tersedia dan Xiaoyan dengan seksama memperhatikan. Waktu pun terus berjalan, pada akhirnya pil obat mulai terbentuk. Setelah itu, Yao Lo memasukkan sedikit kekuatan api putihnya ke dalam pil itu dengan tujuan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti sebuah pengkhianatan, maka dia akan langsung bisa meledakkan energi api dari orang yang telah mengonsumsi pil ini. Dan itu merupakan sebuah pelajaran yang harus selalu diingat oleh Xiaoyan, supaya dirinya selalu menjadi orang yang waspada. Pada akhirnya proses pembuatan pil penghancur segel pun telah selesai sepenuhnya. Xiaoyan kemudian keluar dari dalam ruang rahasia. Dia memberikan pil obatnya dan meminta Pak Tua Hei Bodong menyerahkan petanya. Namun orang tua itu belum ingin menyerahkan peta sebelum dia mengonsumsi pilnya. Hal ini membuat Xiaoyan cukup kesal. Dia pun memarahi Pak Tua Hei Bodong. Namun orang tua itu hanya diam saja dan kemudian berjanji bahwa dirinya tidak akan pernah mengingkari kata-katanya. Xiaoyan disuruh menunggu sebentar dan Pak Tua Hei Bodong masuk ke ruang rahasia untuk menggunakan pil itu demi menghancurkan segel dari Ratu Medusa. Dia segera menelan pilnya dan akhirnya segel Ratu Medusa pun meledak. Pak Tua Hei Bodong kembali mendapatkan kekuatan aslinya yang berada di tahap Dohuang. Dia cukup mengagumi bakat dari Xiaoyan dengan usia yang masih muda namun mampu membuat pil level 6. Orang seperti ini memiliki potensi yang sangat besar dan harus menjalin hubungan dengan baik. Sesuai kesepakatan di awal, Pak Tua Hei Bodong pun memberikan potongan peta terakhir yang telah diminta oleh Xiaoyan. Cerita kemudian berpindah ke markas tentara Bajak Jantan. Kakak kedua dari Xiaoyan kali ini sedang bertarung dengan orang bayaran dari tentara gurun yang bernama Mozai. Dalam pertarungan ini, Xiao Li kalah telak hanya dengan satu serangan. Dan itu membuat Xiao Ding marah. Dia pun bergerak, namun hasilnya masih sama saja. Xiao Ding juga langsung dikalahkan hanya dengan satu serangan dari Mozai. Tepat ketika Mozai akan membunuh Xiao Li, Xiaoyan pun datang menggagalkan hal itu dan membuatnya sangat marah karena kakak keduanya telah dilukai oleh Mozai. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan langsung maju untuk bertarung. Dia berpesan pada gurunya untuk tidak ikut campur karena Xiaoyan ingin mencoba kekuatan barunya. Serangan demi serangan dilancarkan, namun pada akhirnya Xiaoyan bisa dipukul mundur oleh Mozai dan terkapar di lantai. Mozai dengan sombongnya menginjak kepala Xiaoyan dan merasa dia sudah menang di dalam pertarungan kali ini. Namun tiba-tiba saja Xiaoyan bangkit. Dia mengeluarkan sayap ungunya, membawa terbang Mozai ke udara, kemudian melemparkannya ke lantai. Mozai yang tidak ingin kalah pun mengeluarkan armor Doki demi bisa melawan Xiaoyan dan akhirnya boom! Adu kekuatan kembali terjadi. Namun hal ini dimenangkan oleh Xiaoyan yang menggunakan kekuatan api teratai hijau untuk menghancurkan armor milik Mozai. Dan hal itu membuat tubuh Mozai pun terbakar. Kemenangan ini membuat Yao Lo cukup bangga dengan Xiaoyan. Meskipun levelnya jauh di bawah level Mozai yang merupakan Dadoshi bintang 1, sementara Xiaoyan hanya berada di level Doshi bintang 4, namun dia tetap saja unggul. Pagi harinya Pak Tua Hei Bodong datang dengan membawa Luobu. Hal itu
membuat Xiaoli dan juga Xiaoding sangat marah dengan pimpinan tentara gurun ini. Xiaoli pun menghajar Luobu sambil bertanya di mana dirinya menyembunyikan Xinglin. Luobu mengatakan bahwa dia telah membawa Xinglin untuk diserahkan pada keluarga Mo dari kota Yan. Kenapa Luobu berani melakukan hal itu? Karena dia sudah dijanjikan oleh keluarga Mo akan menjadikan tentara bayaran gurun menjadi satu-satunya tentara bayaran di tempat ini tanpa adanya gangguan dari tentara bajak jantan. Xiaoyan lalu bertanya pada Patua Hai Bodong apa latar belakang keluarga Mo dari kota Yan ini. Patua Hai Bodong kemudian menjelaskan bahwa keluarga Mo itu merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di wilayah timur laut Kekaisaran Jiama. Meski tidak sekuat keluarga Nalan, tapi kekuatan keluarga Mo itu tidak bisa diremehkan. Dan orang terkuat di keluarga Mo bernama Mo Cheng. Saat masih muda, dia pernah bergabung dengan sekte Yunlan. Namun pada akhirnya dia kembali ke rumahnya. Meski begitu, masih mendapatkan dukungan terbesar dari sekte Yunlan ini. Dan Mo Cheng saat ini memiliki sebuah rencana tersembunyi. Hal itu sudah dicurigai oleh mata-mata yang sedang menyamar sebagai pelayan. Xinglin yang telah diculik ternyata dikurung di tempat rahasia bawah air bersama dengan ular api kepala duanya, yang tampaknya saat ini ular itu sudah terluka. Sementara Mo Cheng ingin melihat kemampuan Xinglin yang katanya memiliki mata 3 kelopak ular dan bisa mengendalikan berbagai jenis ular di dunia. Mo Cheng pun menyuruh asistennya melepaskan ular hitam untuk mengetes kemampuan Xinglin ini. Dan benar saja, ular hitam itu pun langsung bisa dikendalikan dengan mata 3 kelopak ular milik Xinglin. Meski pada akhirnya dia kembali jatuh pingsan. Sementara Mo Cheng memiliki rencana setelah pesta perayaan ulang tahunnya malam ini, dia akan melakukan eksperimen pada tubuh Xinglin. Dan Mo Cheng juga menyuruh asistennya untuk menyingkirkan semua orang yang mengetahui kemampuan Xinglin, termasuk kelompok tentara gurun. Mo Cheng ini memiliki ambisi besar menjadi orang terkuat di Kekaisaran Jiama. Kita kembali ke markas bajak jantan. Patua Hai Bodong menjelaskan bahwa leluhur keluarga Mo itu adalah seorang alkemis yang aneh dan suka melakukan eksperimen di luar nalar. Dia merasa sepertinya gadis bernama Xinglin ini memiliki kemampuan yang cukup menarik, kemudian menarik perhatian keluarga Mo. Xiaoyan pada akhirnya menyadari bahwa Xinglin memiliki mata 3 kelopak ular. Mungkin itu yang membuatnya diculik. Merasa cukup khawatir, Xiaoyan pun mengajak Patua Hai Bodong menemani dirinya untuk menyelamatkan Xinglin. Dalam perjalanan terbangnya, Patua Hai Bodong menanyakan kekuatan Do Huang yang ada di dalam tubuh Xiaoyan itu pasti bukan kekuatannya. Setelah mendarat di gurun pasir, Xiaoyan mengatakan memang benar bukan kekuatannya, namun dia mampu mengendalikan kekuatan ini dan setara dengan seseorang di tahap Do Huang. Xiaoyan lalu bertanya, saat ini Patua Hai Bodong berada di level Do Huang bintang berapa? Orang tua itu mengatakan masih berada di bintang 2. Dalam 4-5 tahun lagi, kemungkinan kekuatan penuhnya akan kembali dan dia bisa menjadi Do Huang bintang 5 seperti di masa lalu. Xiaoyan hanya bisa tertawa karena mengembalikan kekuatan tidak semudah itu. Namun Xiaoyan memiliki cara untuk mengembalikan bintang 5 dari Patua Hai Bodong hanya dalam waktu 1 tahun. Hal ini membuat Patua itu terlihat sangat kaget sekaligus tertarik dengan ucapan dari Xiaoyan yang kemudian Xiaoyan pun mengatakan dengan sebuah pil level 5 bernama pil ungu pemulih jiwa bisa langsung memulihkan kekuatan Patua Hai Bodong dalam jangka waktu 1 tahun. Namun bahan-bahannya sangat sulit untuk didapatkan. Patua Hai Bodong cukup tertarik. Dia akan membayar berapapun demi bisa mendapatkan bahan itu. Melihat hal ini, Xiaoyan yang cukup cerdas mengatakan bahwa dia akan mencarikan bahannya untuk Patua Hai Bodong. Namun orang tua itu harus selalu mengikuti Xiaoyan. Patua Hai Bodong hanya bisa tertawa. Ternyata bocah tengil ini memanfaatkan kesempatan untuk membuat dirinya menjadi pelindung jangka panjang. Xiaoyan tidak memaksa Patua Hai Bodong, namun dia sangat memahami bahwa kekuatan Patua Hai Bodong tidak akan pernah bisa pulih hanya dalam waktu 4-5 tahun, bahkan 10 tahun juga belum tentu pulih sepenuhnya. Mendengar hal ini tanpa babi bu lagi, Patua Hai Bodong setuju menjadi pelindung Xiaoyan
selama 1 tahun, asalkan dia benar-benar mampu membuatkan pil ungu pemulih jiwa. Yaolo yang ada di dalam tubuh Xiaoyan menyuruhnya untuk sepakat. Bagaimanapun juga, Patua Hei Bodong merupakan seorang elit di Kekaisaran Jiama. Mendapatkan perlindungan darinya selama 1 tahun sudah merupakan keuntungan yang cukup besar. Sesampainya di kediaman keluarga Mo, Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwa untuk memindai seluruh tempat ini. Namun Xiaoyan tidak menemukan keberadaan dari Xinglin. Pada akhirnya, Xiaoyan menemukan sebuah goa rahasia. Dia mulai melakukan pengecekan ke dalamnya. Siapa tahu ada Xinglin di tempat itu. Sesampainya di dalam, Xiaoyan dan juga Patua Hei Bodong cukup kaget karena penjaga gua di tempat ini semuanya sudah tewas. Dan sepertinya ada seorang penyusup yang telah masuk ke dalam gua ini. Patua Hei Bodong merasa kematian para penjaga cukup aneh, dan dia saat ini baru menyadari bahwa semuanya dilakukan oleh seseorang yang berada di tahap Dohuang. Orang ini tidak lebih lemah dari Patua Hei Bodong. Sesampainya di kedalaman dari gua, Xiaoyan dan juga Patua Hei Bodong sangat kaget karena mereka mencium bau busuk dan melihat banyak tabung besar yang berisi manusia yang sudah dimodifikasi. Karena ternyata ruangan ini merupakan ruang rahasia milik Mo Cheng dalam melakukan eksperimen gilanya. Dan itu adalah sebuah kejahatan. Dengan kekuatan jiwa, Xiaoyan memeriksa tabung-tabung besar, namun dia tidak menemukan Xinglin dan membuatnya cukup lega karena tandanya Xinglin belum dijadikan bahan eksperimen oleh Mo Cheng. Xiaoyan kemudian membawa salah satu tabung besar untuk membongkar kebusukan Mo Cheng di pesta perayaan ulang tahunnya. Pesta perayaan ulang tahun Mo Cheng ini dihadiri oleh banyak orang penting dari kota Yan. Mereka semuanya memberikan selamat dan tidak lama kemudian Nalan Yanran sebagai perwakilan dari sekte Yunnan juga muncul di tempat ini. Xiaoyan dan Patua Hei Bodong, mereka berdua berada di atas atap lalu mengintip perayaan pesta ulang tahun dari Mo Cheng. Rencana Xiaoyan kali ini adalah menggunakan kekuatan Dohuangnya untuk menangkap Mo Cheng dan memaksanya menyerahkan Xinglin. Mo Cheng mengundang orang-orang penting ternyata bukan hanya untuk merayakan ulang tahunnya saja, karena dia memiliki rencana membentuk aliansi Mo dan menyatukan wilayah timur laut Kekaisaran Jiama supaya bergabung dengan dirinya. Hal ini membuat semua orang yang hadir terlihat cukup kaget, namun tidak ada yang berani menolaknya. Dan tiba-tiba saja Xiaoyan muncul, mengagetkan semua orang yang berada di dalam ruangan ini. Dia pun dikepung, namun dalam satu hentakan kaki langsung mementalkan semua orang yang telah mengebung dirinya. Setelah itu, Xiaoyan mencekik Mo Cheng dan menanyakan di mana Xinglin berada. Namun orang itu pura-pura tidak tahu dan membuat Xiaoyan memberinya satu bogem kasih sayang. Dia tidak takut menghabisi Mo Cheng meskipun keluarga Mo ini dilindungi oleh sekte Yunnan. Bagi Xiaoyan, Yun Yun sebagai pimpinan sekte Yunnan adalah orang yang buta dan tidak bisa membedakan mana penjahat dan mana orang baik, malah memberikan dukungan pada keluarga penjahat ini. Ucapan Xiaoyan itu membuat Nalan Yanran langsung berdiri dari tempat duduknya. Xiaoyan yang melihat kehadiran gadis itu pun membangkitkan kemarahan di dalam dirinya. Tiba-tiba saja Nalan Yanran maju untuk melindungi Mo Cheng. Jika Xiaoyan masih berani menyentuh Mo Cheng tanpa alasan, sama artinya dia juga mencari masalah dengan sekte Yunnan. Tidak lama kemudian Patua Hei Bodong melemparkan tabung hijau dari atas atap, dan Xiaoyan mengatakan, inilah hasil eksperimen terlarang dari seorang Mo Cheng. Dia telah mengubah manusia menjadi setengah binatang buas. Bukankah hal itu merupakan sebuah kejahatan? Melihat hal ini, Nalan Yanran cukup kaget. Dia pun meminta penjelasan dari Mo Cheng. Namun orang itu memilih untuk bungkam. Dan akhirnya Nalan Yanran pun memutuskan hubungan sekte Yunnan dengan keluarga Mo ini, lalu pergi dari tempat ini. Setelah Nalan Yanran pergi, Mo Cheng merasa sangat marah karena dia tidak punya dukungan lagi dari sekte Yunnan. Dia kali ini mulai menunjukkan hasil eksperimennya dan membuat tubuhnya langsung berubah menjadi sosok yang cukup mengerikan. Mo Cheng menggunakan tentakel yang ada di punggungnya untuk membunuh kemudian menyerap jiwa orang lain demi meningkatkan kekuatan sendiri. Bahkan asisten pribadi juga telah dibunuh oleh Mo Cheng supaya dia memiliki kekuatan untuk bisa melawan Xiaoyan. Namun kali ini Mo Cheng masih bukan tandingan dari Xiaoyan.
Dan Xiaoyan pun berhasil memberikan tinjuan serta memotong tentakel yang ada di punggungnya menggunakan api putih milik Yaolou. Moceng yang merasa tidak mampu menghadapi Xiaoyan pun langsung kabur menuju tempat Xinglin berada untuk menyerap jiwa gadis itu yang kemudian bisa meningkatkan kekuatan Moceng hanya dalam waktu singkat. Melihat hal ini, Xiaoyan pun langsung melakukan pengejaran. Sesampainya di sebuah kolam, Moceng menggunakan kalung untuk membentuk sebuah energi pelindung, dan hal itu bahkan tidak mampu dihancurkan oleh Xiaoyan meskipun sudah menggunakan kekuatan api milik Yaolou. Bahkan Patua Hai Bodong juga tidak mampu berbuat banyak. Energi pelindung di tempat ini benar-benar kuat. Yaolou yang berada di dalam cincin pun mengatakan bahwa ini adalah benteng isolasi. Kekuatan yang berada di bawah tahap Dozong tidak akan pernah mampu menghancurkan hal itu, yang bahkan mampu menahan kekuatan dari api surgawi, karena benda ini sebenarnya milik aula jiwa. Moceng yang telah berada di dalam kolam terlihat sangat senang karena setelah melahap mata 3 kelopak ular, dirinya akan berhasil menyelesaikan evolusi terakhir dan menjadi orang yang kuat di Kekaisaran Jiamat. Namun tiba-tiba saja Xinglin yang ada di hadapannya pun menghilang. Hal itu membuat Moceng terlihat kebingungan karena ternyata yang menyelamatkan Xinglin adalah seorang wanita kuat dari suku manusia ular yang bernama Luman dan sebelumnya menyamar menjadi seorang pelayan. Luman kali ini juga berhasil merebut kalung aula jiwa yang kemudian menghancurkannya. Hal itu membuat benteng isolasi di luar sana juga otomatis menghilang. Xiaoyan kemudian melihat Xinglin dibawa keluar dari dalam kolam oleh Luman dan dia pun langsung melakukan pengejaran. Sementara Moceng kali ini juga ikut mengejar kelompok dari Luman. Xiaoyan yang sudah berhasil mengejar Luman pun memintanya untuk mengembalikan Xinglin. Namun Luman tidak mau karena Xinglin ini adalah orang yang cukup penting bagi sukunya. Mau tidak mau, Xiaoyan pun harus melakukan kekerasan untuk bisa merebut Xinglin. Namun Luman ini juga bukan orang yang lemah. Bahkan dia mampu melawan kekuatan dari Xiaoyan dan juga Pak Tua Hai Bodong. Karena teknik pertahanan dari Luman adalah teknik yang sangat kuat dan dirinya memiliki elemen kayu. Tiba-tiba saja Luman mengeluarkan balok kayu raksasa dan memberikan pukulan yang keras pada Xiaoyan. Namun hal itu masih bisa dihancurkan oleh Xiaoyan dengan satu tinjuan. Detik berikutnya sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Karena saat ini Moceng telah muncul. Dia menggunakan tentakel untuk menusuk bahu dari Xinglin yang kemudian membawanya kabur dari tangan Luman. Hal ini langsung dikejar oleh Xiaoyan, Patua Hai Bodong, dan juga Luman sendiri. Karena tidak mau Xinglin tersakiti, Xiaoyan menyuruh Moceng untuk melepaskan Xinglin dan dia akan membiarkan Moceng terus hidup. Namun orang itu menolak tawaran dari Xiaoyan. Dia tidak percaya dengan kata-katanya dan akan tetap mengambil kekuatan mata 3 kelopak ular supaya dia bisa menjadi lebih kuat. Karena di dunia ini kekuatanlah yang dihormati. Tanpa ragu lagi, Moceng menggigit pundak dari Xinglin untuk menyerap jiwanya. Dan akhirnya dari arah belakang Luman berhasil menusuk punggung Moceng hingga membuat Xinglin terjatuh dan kemudian dibawa kabur oleh Xiaoyan. Sementara Pak Tua Hai Bodong memberikan pukulan yang membuat Moceng terjatuh lalu menabrak batu hingga hancur. Setelah berada di tempat yang cukup aman, Xiaoyan mengecek hasil gigitan Moceng di pundak dari Xinglin. Tidak lama kemudian Luman dan juga Pak Tua Hai Bodong datang ke tempat ini. Luman kemudian memperkenalkan diri bahwa dia berasal dari suku manusia ular surgawi. Dan kali ini Xinglin sedang dalam bahaya karena jiwanya telah terserap oleh Moceng. Dia harus segera dibawa kembali ke suku manusia ular surgawi dan memasukkannya ke dalam kolam suci supaya jiwanya bisa dipulihkan. Yaolou yang berada di tubuh Xiaoyan mengatakan bahwa ucapan dari Luman itu adalah benar dan dia bisa merasakan sebagian jiwa milik Xinglin kali ini telah menghilang. Jika dibiarkan, maka gadis ini akan meninggal. Luman yang melihat keraguan dari Xiaoyan pun mengatakan tidak perlu takut karena kedatangannya tempat ini memang untuk menjemput Xinglin. Menurut ramalan dari tetua sukunya, gadis dengan mata 3 kelopak ular adalah reinkarnasi dari pendeta wanita suku ular surgawi dan dia secara khusus diutus untuk membawanya kembali
setelah melakukan pencarian dalam waktu yang cukup lama. Tidak lama kemudian Mojang kembali muncul dengan kekuatan yang telah meningkat. Pandangannya terus terfokus pada Xinglin karena dia benar-benar ingin memakan gadis itu. Menurut catatan yang telah ditemukan Luman di dalam laboratorium milik Mojang, dia harus menyerap kekuatan mata 3 kelopak ular supaya bisa menyempurnakan jiwanya yang kemudian akan langsung berubah menjadi seseorang di tahap puncak Do Huang. Mengetahui hal ini, Xiaoyan pun menyerahkan Xinglin pada Luman supaya bisa diselamatkan. Sementara dirinya dan juga Patua Hei Bodong akan menahan Mojang. Tanpa basa-basi lagi, Luman membawa Xinglin pergi dari tempat ini karena kondisinya sudah kritis. Dengan melakukan combo, Xiaoyan dan juga Patua Hei Bodong berhasil membekukan tubuh Mojang, kemudian dibakar menggunakan api teratai hijau. Tidak disangka, tubuh Mojang saat ini berhasil memadamkan api teratai hijau. Dia kemudian bergerak secepat kilat dan memukul tubuh Xiaoyan sampai terlempar jauh. Sementara Patua Hei Bodong juga dilemparkan dengan satu serangan tangan ungu. Selanjutnya, Mojang pun kabur untuk mengejar Luman. Ketika Luman menyadari dia sedang dikejar, pada akhirnya mempercepat kaburnya. Namun ternyata Mojang lebih cepat daripada Luman. Untungnya, Patua Hei Bodong dan juga Xiaoyan hadir tepat waktu dan membekukan tubuh dari Mojang sebelum dia berhasil mengambil Xinglin dari tangan Luman. Xiaoyan kemudian menyuruh Patua Hei Bodong menahannya sebentar karena Xiaoyan memiliki cara untuk menghadapi Mojang. Ternyata Xiaoyan akan menggabungkan 2 api surgawi miliknya dan juga milik gurunya untuk menciptakan api baru demi bisa melawan Mojang. Hal ini membuat Yao Lo cukup panik karena Xiaoyan tidak akan mampu menahan kekuatan mengerikan dari penggabungan 2 api surgawi. Namun Xiaoyan tidak mau menyerah dan dia memiliki kepercayaan diri mampu melakukan hal itu. Patua Hei Bodong yang melihat hal ini juga merasa Xiaoyan sudah gila dan melihat kegigihan dari muridnya. Yao Lo akan membantu Xiaoyan dalam penggabungan 2 api surgawi. Pada akhirnya Xiaoyan pun berhasil menggabungkan api teratai hijau dan juga api tulang dingin milik Yao Lo. Kali ini sudah berubah menjadi api baru berbentuk teratai. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan bagi Yao Lo dan juga Patua Hei Bodong, karena mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan pada gabungan 2 api surgawi yang kali ini diberi nama api teratai Buddha yang marah. Xiaoyan pun tidak berlama-lama lagi, dia kemudian melemparkan api teratai Buddha yang marah ke arah Mojang. Orang itu pun berniat menghadapi kekuatan api teratai Buddha dan akhirnya boom! Api teratai Buddha menabrak tubuh Mojang dan mengeluarkan ledakan yang sangat mengerikan. Tubuh Xiaoyan yang sudah lemas tidak mampu berbuat banyak. Akhirnya Yao Lo harus keluar untuk melindungi Xiaoyan, dan bahkan energi pelindung milik Yao Lo kali ini langsung pecah akibat gelombang menakutkan dari api teratai Buddha. Xiaoyan yang sudah pingsan pada saat ini terjatuh dari udara, sementara Yao Lo sudah tidak ada di samping Xiaoyan. Kesadaran Xiaoyan pun dibawa masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Dia bertemu dengan Yao Lo yang saat ini mengatakan api teratai Buddha sangat mengerikan, dan pada akhirnya Xiaoyan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Yao Lo cukup puas memiliki murid seperti Xiaoyan. Kemungkinan mulai saat ini dan juga seterusnya, Yao Lo tidak akan pernah bisa lagi bersama dengan Xiaoyan karena kekuatan rohnya sudah habis dan dia akan kembali tertidur untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Melihat hal ini, Xiaoyan sangat bersedih. Dia merasa bersalah karena telah menciptakan api teratai Buddha yang marah, kemudian melukai gurunya. Dan akhirnya Yao Lo pun harus tertidur kembali. Sementara tubuh Xiaoyan yang terjatuh dari udara segera ditangkap oleh Patua Hei Bodong, kemudian dibawa ke tempat yang aman. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyan akan bertemu kembali dengan gurunya? Karena dengan menghilangnya Yao Lo, maka otomatis Xiaoyan tidak akan memiliki lagi seorang pelindung dan tidak bisa berubah ke tahap Do Huang. Dia kali ini hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menghadapi segala macam bahaya. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di season 4 Ngobrol Sob.